Iya, nama Muhtadin, ini istri Datari, pekerjaan profesi dokter. Kalau pentingnya sekolah Islam itu, yang pertama bisa mendapatkan pelajaran agamanya itu lebih banyak dibandingin di sekolah-sekolah umum, sehingga anak-anak bisa mendalami ilmu agama itu lebih banyak lagi. Kemudian kegiatan pelajarannya di sekolah Islam kan rata-rata full day, jadi lebih padat, sehingga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah buat anak-anaknya, daripada mungkin di rumah banyak main sama teman-temannya gitu. Soalnya di sisi lain kan kita juga sehari-hari tuh ada profesi yang harus dilakuin, praktek seperti itu. Jadi kalau Kurang terkontrol. di sekolah umum kita merasa dari pengalaman kita dulu kan backgroundnya semuanya umum nih Bapak sama saya, jadinya ngerasa takut kurang terkontrol, apalagi hari ini kan banyak banget godaan lah dari segi lingkungan ataupun juga mainan gadget yang dipegangin ke anak-anak, jadinya memang perlu dari sekolah yang lebih terpadu Islamnya. Terus di sekolah Islam ya lingkungannya kan relatif religius, nah sehingga anak-anak bisa merasa nyaman, dan orang tua menitipkan anak-anak di sekolah tersebut pun tenang gitu, karena lingkungannya yang religius. Kurikulum pendidikannya pun lengkap karena mendapatkan pelajaran agama yang lebih banyak dibandingkan sekolah umum, dan kurikulum nasional juga tetap diberikan yang sama sesuai dengan kurikulum nasional. Nyari-nyari sih, sebelumnya tuh nyari-nyari dulu setengah tahun lah sebelum mau nyekolahin anak, masukin anak yang pertama tuh nyari-nyari dulu. Nah itu nyari-nyari dari nanya biasalah temen semua segala macam yang punya anak seumuran sekolah juga. Nah selain itu juga kita nyari mandiri di sosmed, Instagram, Facebook, semua yang kita punya, nyoba iseng nyari, siapa tahu banyak yang udah promosi lah untuk sekolah-sekolah Islam untuk anak-anak. Nah terus kita ketemu juga memang page-nya CIS ya. Nah di situ banyak sih dikenalin ini sekolah apa, prestasinya apa. Nah dari situ ada ketertarikan, walaupun memang masih nyari-nyari juga, kita datengin. Di kota kita datengin berapa sekolah kan, sekolah wirausaha, sekolah inilah semua kita datengin semua. Nah terus banyak positifnya ya di CIS sih. Detailnya apa? Iya, ringkasnya sih di CIS anak-anak dibimbing pendidikan agamanya lebih banyak daripada sekolah umum, terus dibimbing akhlak adabnya yang baik, terus pendidikan agamanya dari dikontrol tiap hari, tahfiznya, terus hafalan doanya, sholat wajib dan sholat sunnahnya itu kan dikontrol, jadi anak-anak lebih terarah gitu, dan hubungan dengan guru-gurunya semua itu lebih erat, lebih dekat, lebih akrab. Karena di CIS saya lihat semua siswa tuh kayaknya dianggap sama, istimewa gitu, nggak ada yang spesial siswa A siswa B, jadi memang semua siswa kan punya potensi masing-masing, jadi diakrabin semuanya antara guru dan siswanya gitu. Kalau dibandingin dengan sekolah yang lain, sekolah swasta yang lain dengan pemberian potensi fasilitas atau pelayanan yang sama atau yang bagus juga, di CIS tuh termasuknya nggak mahal. Sedang lah, ya? Soalnya memang sedang lah nggak mahal. Ya sebanding lah memang tambahan untuk makan siangnya, ngurus lain-lainnya, fasilitas semua lah untuk menunjang full day. Mungkin kalau kita mulai dari Afia ya, kalau Afia kan emang sebelumnya TK-nya pindah-pindah tuh, TK-nya dia sekolah di kota juga, terus kemudian TKB-nya di sini di kabupaten. Nah baru SD-nya masuk CIS lagi kan di daerah kota. Nah itu perkembangannya alhamdulillah jauh. Ya intinya sama sih, kita tinggal praktek. Nah kadang tuh anak-anak mungkin masih butuh perhatian. Nah jadinya di sekolahnya tuh seringkali kita melihat kayak kurang mandiri. Terus juga kalau misalnya untuk ngerjain target-target dari gurunya tuh kurang.
terus juga PR juga kadang masih malesnya banyak kayak gitu. Nah terus agak beda di CIS nih, dia mulai ngikutin aktif, bahkan minta belajarin, Umi belajarin aku aktif, pengen lebih bisa lagi karena memang mungkin pengaturannya, cara ngajarnya, keramahan gurunya juga sih ngaruh. Mungkin kalau saya rasa lebih spesifik ke anak-anak, perhatiannya mungkin lebih besar dibanding sekolah-sekolah sebelumnya. Nah jadinya bikin anak tuh akhirnya mau sadar untuk butuh pelajaran, mau mempelajari, terus juga melibatkan orang tua karena memang pengen tahu lebih jauh lagi ini apa sih gitu yang dia nggak tahu dari sekolah. Itu Afia. Kok Aisyah juga langsung pinter ya. Kok Aisyah alhamdulillah cepet Dari gitu TK dia. udah di CIS Aisyah. Karena ngelihat kakaknya mungkin belajar, tapi ketika masuk CIS tambah nyambung banget. Sofia juga yang nggak tahu tambah tahu lah. Yang TK aja jadi tambah ngeliatin buku kakaknya, rajin dibuka-bukain. Kok bukuku cuma satu modulnya, dia suka nanya. Afia banyak banget kayak ngiri tuh. Jadi buka-bukain sendiri. Lebih nambah sih, soalnya emang kalau yang di luar kan nggak nuntut ayo gitu. Jadinya ya udah, emang kalau udah nyampe segitu yang ulang-ulang aja di situ kayak gitu, anak-anak nggak terlalu targetin banyak. Kalau ini ya alhamdulillah banyak. Aisyah gitu juga kan, Aisyah mulai dari TKB itu udah lumayan banyak gitu dibandingkan pengalaman kakaknya TKB di luar lain gitu. Sofi juga udah lumayan. Ya. Kalau sehari-hari sih memang tidak keluar lancar bahasa Inggris kayak gitu, mungkin masih awal ya, anak saya masih kelas 3, kelas 1 dan TKA. Cuma memang untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya mereka temui di TV, di YouTube dan lain sebagainya, itu ngertiinnya lebih cepet inget gitu, karena yang udah pernah ketemu juga sehari-hari di sekolahan. Terus juga ketika misalkan mau ngajarin karena dalam rangka ujian kayak gitu, alhamdulillah cepet sih, gak susah. Kalau inget-inget zaman saya mungkin susah kali ya, umur segitu belum mungkin paham gitu, tapi kalau ini alhamdulillah gampang gitu kita untuk ngulang lagi, ngajarin lagi, mereka ingat.